Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Apodcast, podcastnya Arek AP. Perkenalkan, nama saya Panjadi Nur Rahman, Aslet AP semester 6. Di samping saya yaitu ada Mas Sofyan. Gimana kabarnya Mas Sofyan? Alhamdulillah baik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas seputar MBKM yang dimana Mas Sofyan ini bisa dibilang sebagai duta MBKM AP Musida, seperti itu. Oke, langsung saja kita berbincang-bincang kepada Mas Sofyan seputar MBKM dan sekedar sharing-sharing juga ya Mas Sofyan ya nantinya. Apa yang menjadi motivasi sampean mengikuti program MBKM sendiri? Untuk motivasi saya sendiri yaitu program MBKM itu kan sudah tenar di mana-mana dan itu banyak platform-platform yang menggunakan logo kampus mereka. Dari situ saya mencari info apa sih program MBKM kayak gitu. Dan ternyata program MBKM itu sebuah wadah yang dibuatkan oleh Kemendikbud untuk para mahasiswa untuk menerjuni minat dan bakatnya. Seperti itu. Nah gini guys, ini kan Mas Sofyan kan semester 6. Habis ini kan sibuk-sibuknya perkuliahan, apalagi dengan skripsi dan lain-lain. Itu gimana Mas? Bisa diceritakan nggak? Maksudnya ketika sampean di posisi kuliah yang sedang sibuk ini, kok bisa sampean ini mengikuti acara MBKM tersebut? Itu salah satu benefit ya, kalau menurutku salah satu benefit. Kenapa kok? Kan nantinya itu kan ada ke kampus, ada matkul yang di kampus, sedangkan ini juga mengikuti program, kan seperti itu. Jadi ini sebuah benefit yang sudah diterapkan oleh Kemendikbud, yaitu konversi 20 SKS, yang mana untuk satu semester itu fokus pada program tersebut. Jadi kalau saya tidak ikut program atau mata kuliah di kelas, saya ikutnya atau fokus di program MBKM itu sendiri. Nah, apa saja sih yang sampean ikuti Mas di program MBKM sendiri? Kalau saya sudah 2 kali ikut program MBKM. Yang pertama itu Pejuang Muda, sama yang sekarang yang telah selesai itu MSIP. MSIP. Ya, itu fokus dari kedua yang sama ikuti itu apa fokusnya dari program tersebut? kalau fokusnya itu beda-beda. Ya. Nah, ini loh. Untungnya dari sini, program MBKM itu untungnya dari sini. Kita minat kemana, itu kita cari. Seperti contoh Pejuang Muda. Dulu waktu saya semester 5, itu minat saya gimana saya mengetahui pemerintah, pekerjaan pemerintah. Sedangkan Kementerian Sosial ini membuka program yaitu dalam bidang pemerintahan, yakni tugas survei bantuan sosial itu disurvei lagi. Nah, untuk ini bidang sosial. Untuk kedua kalinya ini beda lagi, Mas Wanja. Beda lagi. Dikarenakan kenapa kok beda? Ini beda karena minat saya itu ingin belajar ke teknologi. Oh, yang MSIP ini Ya, yang MSIP ini ke bidang teknologi seperti itu. Jadi untuk Mas Fanja pengen apa, minatnya di mana, bakatnya di mana, untuk program MBKM ini solusi terbaik. solusi terbaik. Iya. Jadi kita bisa mempelajari ilmu yang di luar mata kuliah itu sendiri, Ya, di luar prodi, di luar jurusan lah. Iya. Bisa dibilang gitu Ya, ya Mas. seperti itu. Nah, ini kan agak melenceng Mas. Iya. Agak melenceng dari yang sampean pelajari ketika sampean semester 1 sampai semester 4 gitu loh. Iya. Kan itu kan masalah sosial itu yang Iya. sampean pelajari. Tetapi sampean kok bisa berkeinginan untuk belajar IT? Iya. Kalau dicocokkan itu ya cocok-cocoknya itu kalau di bidang IT itu kan sempat saya konsultasi kepada kaprodi saya.
Itu seperti ini saya masuk ke teknologi, memang beda, makanya saya minta saran, ini gimana, ini dimasukin atau tidak, ini kalau sudah lolos ya, ini dimasukin atau tidak ibu. Dan ternyata kata Kaprodi dimasukin aja, karena bidang IT nanti pada era 5.0 sudah berguna seperti itu. Kalau dikatakan cocok ya masih belum, Untuk sekarang ya? untuk sekarang masih belum. Tapi ini sudah kebanyakan sih, karena era 4.0 ini kan era revolusi industri. Kebanyakan itu ada IT-nya. Lah dari yang sama ikuti program MPKM ini ada benefitnya nggak mas? Kira-kira nih. Kalau dibilang benefit ya salah satunya tadi dikonversi 20 SKS. Oke. Itu benefit yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman kan. Digantikan 20 SKS atau tidak kuliah selama 1 semester, tetapi fokus kepada program itu tadi. Oke, itu kan secara apa ya? Kalau ini secara pendidikan. Ya, secara pendidikan lah ya. Iya. Tapi kalau secara finansial ada nggak mas kira-kira? Kalau secara pribadi itu ya pasti ada mas, karena yang ditunggu-tunggu itu kan orang sekarang ya. Ya, oke. Kalau yang pertama itu benefit dari pejuang muda itu sangat memuaskan. Ya, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Untuk yang program MSIB ini, nah ini yang kayak Kemendikbud itu masih mendahulukan yang program magang. Jadi untuk benefit keuangan itu masih disalurkan ke program yang magang, bukan untuk studi independen. Oh gitu. Ya, cuma kalau mitra berbeda mitra itu ada sih teman saya itu yang beda mitra itu dikasih oleh mitra sendiri. Itu benefit keuangan untuk MSIB. Nah, gini mas, berarti kan kita membahas tentang apa ya, bagian luarnya aja. Iya. Ya kan, bagian luarnya aja. Nah ini apa ya? Gimana sih Mas Sofyan itu ketika pertama kali mendaftar atau tips untuk lolos ke MBKM seperti itu? Bisa diceritakan sedikit lah untuk teman-teman gitu. Untuk tipsnya, untuk di program MBKM itu ada 2 seleksi, yaitu yang pertama administrasi sama beda-beda sih. Setiap program itu beda. Kalau pejuang muda itu seleksinya FGD yang kedua. Ya. Yang MSIB ini seleksinya bineka, itu kebinekaan seperti itu. Jadi yang pertama sama semua, administrasi kayak CV kayak seperti itu, CV, portofolio sama penghargaan semua itu portofolio. Itu sih yang pertama. Cuma itu saja sih. Cuma itu saja ya. Iya. Baik. Ada lagi nggak mas program yang ingin sama ikuti kira-kira? Kalau ada itu karena minat saya itu berbagai bidang ya. Jadi untuk mendalami itu saya butuh bidang lain untuk sosial, keluar dari kampus itu tidak mempunyai satu bidang saja, tapi banyak bidang. Untuk program yang terakhir ini untuk pendidikan. Itu arahnya kemana mas? Maksudnya pendidikannya pendidikan apa ini? Seperti guru. Oh seperti guru. Nah, untuk pendidikan itu seperti guru. Jadi kalau di sosial kan sudah pejuang muda. Kalau di teknik informatika sudah sekarang. Untuk yang selanjutnya itu kan bidang pendidikan, menjadi guru. Jadi guru. Nah, itu belum. Itu apa ya? Online apa ini? Kalau programnya sih sudah selesai, sudah ditutup. Untuk yang kemarin itu sudah terakhir penutupan tes yang kedua. Seperti itu. Jadi sasarannya ketika ikut program yang terakhir ini apa mas? Karena kan ini kan pendidikan gitu. Iya. Gambarannya itu seperti apa nantinya? Gambaran untuk program kampus mengajar. Jadi kita mahasiswa dijadikan seperti guru, membantu guru untuk mengajar, untuk tentang administrasi, tentang semuanya,
mahasiswa kan lebih kayak lebih memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, itu loh yang diinginkan untuk Pak Menteri, itu mahasiswa berkolaborasi dengan guru-guru SMP dan SD seperti itu. Baik, sangat menarik teman-teman perbincangan kali ini. Nah ini Mas, kita sedikit kelewatan ini untuk tadi masalah pejuang muda. Ini yang sama lakukan ketika ini kan antara kolaborasi Mas ya, Kemdikbud sama Kemensos. Iya. Ini apa yang sama lakukan ketika waktu mengikuti program ini? Untuk kegiatannya itu yang pertama yang paling pasti itu mensurvei orang yang dapat bantuan sosial PKH sama BPNT, itu disurvei kembali, dipastikan orang ini masih ada, orang ini sudah layak atau belum, seperti itu. Jadi dikasih kita data dari Kementerian Sosial orang yang menerima bantuan sosial seperti BPNT sama PKH, itu kita survei lagi ke rumahnya. Memang rumahnya di situ atau sudah pindah atau gimana, seperti itu. Jadi ada pembaruan ulang. Nah dari situ untuk kenapa kok mahasiswa kok diikutkan untuk membuat project yang mana ini tadi kan sudah kelihatan orang yang miskin itu berapa, seperti itu, banyak atau tidak. Untuk itu mahasiswa diikutkan untuk membuat program mengatasi kemiskinan tersebut. Oh begitu Mas Soben ya? Iya. Kalau untuk program MSIB sendiri itu seperti apa kinerjanya? Kalau MSIB itu seperti kuliah sih, tetapi kan itu tadi menurut minat dan bakat kita. Sedangkan kemarin itu saya mengambil ke jurusan IT, seperti itu. Jadi kalau kinerjanya, kalau sehari kesehariannya itu ya kuliah mulai dari pagi sampai sore, mulai jam 8 jam duhur itu berhenti sebentar istirahat, jam 1 dimulai lagi, jam 4 selesai. Seperti itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, nanti kalau di akhir dapat 3 bulan, 4 bulan itu sudah membuat proyek akhir. Seperti itu. Mungkin Mas Soben sendiri bisa memberikan kesan dan pesan untuk menginspirasi teman-teman APM Jika atau teman-teman yang lain. Monggo. Saran saya kepada teman-teman AP, jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita mencoba terus gagal, itu kita masih punya pengalaman, dan pengalaman itu hal yang terbaik dan tidak bisa dibeli. Karena itu teman-teman AP kalau bisa mengikuti program MBKM. Oke, pada kesempatan kali ini cukup sudah ya Mas ya, Ya. perbincangan yang sangat-sangat seru ini. Iya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube APM Sida TV. Bye.